Bab 1008. Tambah sampai mereka puas. Mungkin otaknya tidak jernih, jadi Audrey Han mengangguk, tidak berpikir ada masalah, jadi dia menutup matanya dan kembali tidur. Golden Ye memeluknya dan berjalan keluar. Setelah berjalan beberapa langkah, Audrey Han tiba-tiba memikirkan sesuatu dan membuka matanya lagi untuk menatap Golden Ye. Tidak, turunkan aku. Dia sekarang berada di perusahaan dan dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana dia bisa pergi. Dan pada saat inilah Audrey Han menyadari bahwa dia terlalu mengantuk barusan dan tertidur tanpa sadar. Bagaimana dia bisa memberi contoh yang baik di masa depan? Dia yang seorang atasan malah tertidur saat jam kerja, bahkan nyenyak sekali tidurnya, dia juga tak sadar Golden ada di sini. Golden Ye berhenti dan menatapnya dengan alis yang sedikit melengkung. Bagaimana bisa cepat sekali sadarnya? Cepat, turunkan aku. Audrey Han mendorongnya, berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Golden Ye. Golden Ye memeluknya erat-erat, dia mengerucutkan bibirnya yang tipis tanda agak tidak senang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini sudah jam pulang kerja. Dia mengingatkan. Sudah jam pulang kerja. Ketika Audrey Han mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung berubah beberapa derajat, seperti disambar petir. Dia ingat dengan jelas waktu sampai jam pulang masih banyak, ketiduran tidak masalah, tapi dia malah tidur sampai jam pulang kerja. Habislah sudah, habislah. Tepat ketika Audrey Han menyalahkan dirinya sendiri, suara Talita datang dari samping. Dewi Audrey. Kamu pulang saja dulu dengan Tuan Muda Golden. Marcel Wang dan aku bisa menangani tugas-tugas ini. Bagaimanapun tidak buru-buru harus selesai 1 atau 2 hari, selain itu kamu terlihat sangat lelah, lebih baik istirahat dulu. Audrey Han berkata dalam hati, maaf, aku tidak menyangka aku benar-benar tertidur. Tidak apa-apa. Talita melambaikan tangannya. Dulu dia tidak rela kalah dari Audrey Han. Sejak mengetahui bahwa Audrey Han adalah desainer favoritnya, Talita langsung berubah 180 derajat. Dia ingin melindunginya, tidak peduli apa yang dia lakukan, pasti ada alasan dan kesulitan di matanya. Bahkan jika tidak demikian, dia tetap akan menemukan satu alasan untuknya. Marcel Wang terus mengejar Talita untuk waktu yang lama, dan secara alami juga tahu karakter dan temperamennya. Sekarang dia juga tersenyum dan berkata, benar, kamu kembali dulu saja, serahkan saja urusan di sini padaku dan Talita. Golden Ye melihat bahwa Audrey Han masih berjuang dan membuat keputusan langsung untuknya. Pulang saja dulu hari ini, besok dilanjutkan lagi bila belum selesai, untuk mereka berdua, aku akan menaikkan gaji secara langsung, dari rekeningku. Setelah berbicara, Golden Ye mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, apakah kamu puas sekarang? Audrey Han sebenarnya merasa bahwa sebagai bos, dia tidak memberi contoh yang baik, dan dia merasa bersalah karena membuat Talita dan Marcel Wang melakukan banyak hal. Pada saat ini, Golden langsung mengatakan bahwa dia akan menaikkan gaji mereka, yang membuatnya merasa lebih baik. Namun, dia masih sedikit penasaran, jadi dia bertanya dengan suara rendah. Tambah berapa? Golden Ye mengangkat bibirnya, tambahkan sampai mereka puas. Talita dan Marcel Wang di samping. Aduh, orang kaya memang bebas. Talita mengangguk puas, oke. Naik gaji, Dewi Audrey, kamu bisa pulang sekarang dengan tenang. Audrey Han masih ragu-ragu, tetapi Golden Ye tidak memberinya kesempatan padanya untuk berpikir, dan setelah mengangguk kepada mereka berdua, dia memeluknya dan pergi. Ketika orang-orang itu pergi, Talita memegang dagunya dengan kedua tangannya, menatap matanya. Tuan Muda Golden sangat bahagia. Marcel Wang, dia memeluk Dewiku. Talita memasang ekspresi luar biasa, seolah-olah orang yang menggendong Audrey Han adalah dirinya sendiri.
Marcel Wang awalnya berpikir bahwa Talita akan menjadi seperti gadis-gadis pada umumnya yang mengagumi pria tinggi dan tampan, bagaimanapun juga Golden Ye jauh lebih tampan darinya dan jelas hampir sempurna. Tapi dia tidak menyangka bahwa si idiot Talita bukannya memandang Golden Ye, malah. Marcel Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Talita lebih banyak, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Talita, kamu tidak lesbi, kan?" Talita yang baru saja memasang wajah idiot mendengar ini dan segera menoleh dan menatap Marcel Wang dengan sedih, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ahem, kamu lihat aku sudah mengejarmu begitu lama, tapi kamu bahkan tidak bereaksi sedikit pun, sekarang kamu menghadapi seorang wanita malah. Jika bukan karena kamu lesbi, terus kenapa kamu?" Sebelum dia selesai berbicara, Talita meraih kerah Marcel Wang, dia menariknya ke arah dirinya sendiri, dan jarak antara mereka berdua tiba-tiba menyempit. Begitu Marcel Wang mendongak, dia bisa melihat wajah cantik Talita di depannya, bahkan dia bisa mencium bibir merahnya kalau melangkah ke depan sedikit. Marcel Wang tiba-tiba menjadi gugup, bulu matanya bergetar dan menatap Talita di depannya. "Kenapa, ada apa?" Meskipun dia ingin menciumnya, Marcel Wang berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menahan diri. Dia mengejar Talita, kalau tidak bisa menahan diri untuk menciumnya, dia mungkin akan dibenci, kalau begitu apa yang dia lakukan sebelumnya akan lenyap begitu saja. Talita tidak tahu bahwa pikiran Marcel Wang penuh pesona saat ini, dia berkata dengan galak, "Aku mengagumi dewiku, itu adalah suatu pemujaan, apakah kamu mengerti? Dasar kamu ini otak babi. Yang pasti aku sangat iri pada Tuan Muda Golden." Setelah Marcel Wang didorong ke samping, dia menundukkan kepalanya dan melihat dasinya dengan saksama. Dia tiba-tiba punya ide aneh, berharap Talita bisa memarahinya beberapa kata lagi. "Ya, gunakan saja jarak yang sangat dekat tadi." Aduh. Marcel Wang mengusap dahinya, sepertinya perjalanannya masih panjang. Audrey Han awalnya sangat mengantuk, tetapi setelah melewati kantor yang mengganggu tadi, dan setelah masuk ke mobil, dia tidak tidur sama sekali. Ketika Golden Ye membungkuk untuk mengencangkan sabuk pengamannya, Audrey Han berkata pelan, "Itu." Golden Ye berhenti dan menatapnya. "Sepertinya aku sudah bangun, dan sekarang aku tidak mengantuk sama sekali." Golden Ye mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-katanya, "Kalau begitu kebetulan, nanti pulang makan." Audrey Han. "Maksudku, aku ingin kembali bekerja." Klik. Ditemani oleh kata-katanya, suara sabuk pengaman masuk. Dia sedikit memutar alisnya dan menatap mata Golden Ye dengan sedikit tidak puas, sepertinya dia tidak membiarkan dirinya kembali, tetapi Audrey Han masih sedikit tidak mau menyerah. "Itu, ada terlalu banyak pekerjaan sekarang, dan aku sudah tidur nyenyak sore ini, sekarang aku punya energi untuk berurusan dengan pekerjaan." Golden Ye melemparkan kata padanya tanpa ampun. "Pergi makan malam dulu, nanti baru bicarakan hal lain setelah makan malam." Saat mobil melaju keluar, Audrey Han membuka mulutnya dan menutupnya lagi, melihat keluar jendela dengan lemah. Aduh, sudahlah. Sekarang dia tidak membiarkan dirinya keluar dari mobil dan kembali. Setelah makan, bagaimana dia bisa membiarkannya datang lagi kemari? Setelah mobil terdiam beberapa saat, Audrey Han tiba-tiba berkata, "Gita sudah mengundurkan diri." "Iya." Golden Ye menjawab dengan tenang, sepertinya tidak terkejut sama sekali. Bersambung.